itu pasti akan ia berikan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika Tuhan menunjukkan sebegitu baiknya Dia dengan hidup ini, apa kira-kira timbal balik kita kepada Allah? Apa kira-kira respon Bapak Ibu dan saya menjawab semua kebaikan itu? Sudahkah kita selalu mempersembahkan? Sudahkah kita selalu menyerahkan kehidupan kita, totalitas diri kita untuk Tuhan? Ataukah tidak? Bisakah kita mempersembahkan dengan baik semua yang selalu Allah berikan sebagai sebuah pemberian yang terbaik, yang setiap saat selalu Bapak Ibu dan saya kita rasakan dalam hidup ini? Ataukah nanti pada saat tertentu saja? Ataukah nanti pada waktu dan situasi yang menurut kita baik, baru saya akan memberi yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali sebagai orang percaya kita lupa bahwa ketika kita menginginkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus terus memperhatikan hidup kita, terus menjadikan kita orang-orang dan pribadi-pribadi yang luar biasa, kadangkala kita lupa untuk memberi yang terbaik dari apa yang baik, yang selalu baik, yang kadang kita terima dari Dia. Sering pula kita terjebak dalam situasi dan kondisi tertentu yang kadang dibuat oleh kita sendiri, hingga kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan dan tekanan-tekanan hidup yang menjebak kita, hingga kadangkala kita mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di hari ini kita belajar firman Tuhan dari dua bagian pembacaan. Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan Malaki 3 ayat 10. Dua perikop bacaan ini menekankan tentang pemberian, baik itu korban keselamatan tapi juga tanda persepuluhan umat Israel kepada Allah. Kalau dalam Imamat 3 ayat 1 sampai 17 menjelaskan tentang korban keselamatan, dan ini adalah aturan yang diberikan Allah yang harus ditaati oleh Israel. Dalam pemberian korban keselamatan ini, persembahan yang terbaik yang harus diberikan Israel untuk Tuhan. Korban keselamatan yang dipersembahkan, sasarannya adalah untuk memperbaiki hubungan yang relasi antara umat dengan Allah. Tetapi ketika pemberian itu diberikan dengan sadar dan penuh kejujuran, sesuai dengan apa dan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah, maka yang akan umat peroleh adalah berkat dari Allah. Pemberian korban keselamatan di sini dilakukan oleh umat Tuhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah. Kalau kita baca dalam ayat-ayat bacaan kita, di sana digambarkan mempersembahkan kambing domba yang tidak bercela. Itu berarti harus hewan-hewan yang sehat, hewan-hewan yang baik, lembu, kambing dan domba yang baik, jantan dan betina. Itu yang harus dipersembahkan, dikorbankan. Itu dibakar di atas mezbah Tuhan oleh para imam. Bagian terbaik dari hewan-hewan ini akan dibakar sebagai sebuah korban api-apian yang akan menyenangkan hati Allah. Dan semua pemberian-pemberian ini Bapak Ibu sudah barang tentu akan membuat Allah menunjukkan betapa luar biasa Dia berkarya dalam kehidupan Israel. Maka pertanyaan
Pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, kalau mereka melakukan persembahan atau mempersembahkan korban keselamatan ini, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, kira-kira apa yang Allah buat untuk mereka? Sudah pasti jawabannya Allah tidak menerima persembahan itu. Sebab segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada Israel dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, ketaatan harus menjadi hal utama yang bisa dilakukan oleh umat Tuhan. Dijelaskan juga Bapak Ibu Saudara bahwa setelah selesai pembakaran korban itu, sisa korban persembahan itu bisa dimakan bersama para imam, dan itu dilakukan di luar kemah pertemuan. Dan ini adalah tanda wujud syukur dalam persekutuan bersama antara Allah dengan umatnya, tetapi juga merupakan bukti nyata perbaikan relasi antara Allah dan manusia. Sebab korban keselamatan merupakan korban yang dipersembahkan Allah, dan itu telah dilakukan dalam karya penebusan untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus. Dan penggambaran yang dilakukan oleh Israel dengan para imam menunjukkan bahwa Israel membutuhkan kehadiran Allah di tengah kehidupan mereka. Dan tanpa Allah, Israel bukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan yang kedua, Malaki 3 ayat 10. Mungkin ayat perenungan ini sering Bapak Ibu dan saya kita baca, bahkan sering pula kita dengar. Kitab Malaki memperlihatkan bahwa kasih sayang Tuhan, cinta dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan campur tangan Tuhan begitu nyata bagi kehidupan umatnya. Tetapi yang Israel lakukan sebagai balasan kepada Allah justru jauh berbeda, Bapak Ibu Saudara. Israel selalu bertindak yang salah di mata Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan bukan lagi prioritas hidup mereka. Kejahatan terus dilakukan oleh umat pilihan Allah ini. Begitu banyak perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Bahkan yang paling miris Bapak Ibu Saudara, ibadah di kalangan Israel hanya sebuah formalitas. Sehingga karena ibadah yang dilakukan formalitas, pemberian persembahan yang mereka persembahkan kepada Allah dalam persepuluhan juga diberikan asal-asalan. Tidak lagi berpedoman pada apa yang menjadi ketentuan Allah. Tidak lagi berorientasi pada Tuhan. Dan tindakan ini membuktikan mereka tidak menghormati Allah. Dan karena itu, semua ini harus diperbaharui oleh Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kehidupan peribadahan Israel, spiritual mereka benar-benar jauh dari Tuhan. Para imam pun menyimpang dari kebenaran dan ajaran firman. Mereka tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Kalau kita baca dari Malaki pasal 1 sampai 4, Bapak Ibu Jemaat, maka akan terlihat bagaimana najisnya dan bobroknya karakter daripada umat Tuhan ini. Kehidupan Israel pasca pembuangan sangat memprihatinkan. Mereka mengalami tidak hanya krisis identitas, tetapi juga krisis spiritual. Para imam dan para pemimpin agama hidup menurut jalan dan pikiran mereka sendiri, dan mereka benar-benar menyimpang dari kebenaran Allah. Sudah barang tentu Bapak Ibu Jemaat, ketika situasi ini terus berlanjut di tengah kehidupan umat Allah, Allah tidak akan berdiam diri. Allah akan menunjukkan, memberikan penjelasan kepada mereka. Karena ketika mereka tidak memperbaiki karakternya, maka kehancuran hidup akan dialami oleh umat Tuhan. Hidup keagamaan yang salah dan sikap serta peran para imam
justru tidak akan membuat kehidupan Israel menjadi baik. Tetapi yang akan mereka alami adalah bisa jadi tidak menerima kasih sayang daripada Tuhan. Dan karena itu, di tengah kondisi dan situasi hidup yang ada, Allah yang akan memperbaiki kehidupan spiritual Israel. Dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam Malaki 3 ayat 3 sampai 4, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Itu berarti kondisi Israel sebelumnya justru baik. Mereka selalu tahu memberi yang terbaik kepada Allah. Mereka selalu tahu membawa persepuluhan itu dengan jujur kepada Tuhan. Tetapi setelah pasca pembuangan, kondisi berbeda dilakukan oleh Israel. Allah mau kehidupan spiritual umat pilihannya tidak dicemari, tidak dinodai dengan sikap-sikap yang salah dan menentang Allah. Setiap pemberian yang dipersembahkan haruslah terlahir dari hati yang memahami, hati yang mengerti bahwa semua yang dialami dan dirasakan umat berasal dari Allah. Allah menghendaki pemberian yang penuh kerelaan hati, dibarengi dengan kejujuran, tetapi juga dibarengi dengan pengakuan yang tulus bahwa kebaikan Allah begitu nyata di tengah kehidupan Israel. Persembahan persepuluhan yang menjadi penekanan pada Malaki 3 ayat 10 bacaan ini, yang juga menjadi introitus bagi kita di hari ini, adalah seruan Allah kepada umatnya untuk membawa seluruh persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, yakni ke dalam bait Allah. Tetapi dari bagian ini Bapak Ibu, ada perintah Israel harus membawa persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, yaitu bait Allah, agar ada persediaan di sana. Persediaan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menopang pelayanan kaum Lewi, tapi juga untuk membantu dan menolong mereka yang membutuhkan. Tetapi ketika Israel melakukan itu, selain perintah ada berkat yang mereka terima, bahwa Allah akan membuka perbendaharaannya dan mencurahkan berkatnya berkelimpahan. Allah menantang umatnya untuk menguji dia, apakah ia tidak akan membuka pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat yang luar biasa itu. Menjadi catatan refleksi bagi Israel bahwa Allah sudah menjaminkan kalau tetap membawa persepuluhan itu dengan kerelaan hati, dengan jujur dan tulus, maka bagian lain Allah siapkan dalam berkat yang berkelimpahan. Allah bilang, ujilah aku. Maka itu berarti Allah akan siap untuk memberi yang terbaik kepada umatnya, dan dia tidak akan membuat umatnya berkekurangan dalam hal apapun itu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, sebagaimana Tuhan Allah mengingatkan Israel umat pilihannya, memberi korban keselamatan, mempersembahkan yang terbaik, memilih dari semua yang terbaik yang sudah Allah beri kepada mereka, dibawa dan dibakar sebagai korban api-apian yang menyenangkan Allah. Maka kita pun diminta mempersembahkan yang terbaik yang ada pada hidup kita untuk Tuhan. Kita juga bisa melakukan korban keselamatan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dan saya di sepanjang hari-hari hidup dan gumul kita sudah merasakan kebaikan Tuhan.
Dan kebaikan dari Allah dalam Kristus itu luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita minta Tuhan memberkati hidupku, memberkati perbendaharaan rumah tanggaku, pelayananku, kerjaku, Tuhan pasti bergegas memberi itu kepada kita. Maka berikanlah, persembahkanlah syukur kita selalu untuk Tuhan. Karena akta pengucapan syukur membuktikan Bapak Ibu dan saya meresponi kebaikan Tuhan. Akta syukur kita membuktikan kita mengerti dan memahami bahwa tanpa Tuhan Bapak Ibu dan saya bukan apa-apa. Kita berhasil dalam kerja, kita berhasil dalam pelayanan, kita berhasil dalam pengabdian, semua karena campur tangan Tuhan. Dan ini hal yang Allah juga minta kepada Israel untuk mempersembahkan yang terbaik, kambing, domba, lembu yang tidak bercela untuk Tuhan. Karena ketika mempersembahkan itu, setiap relasi dan kedekatan kita yang terbangun bersama Tuhan akan terus mengantar Bapak Ibu dan saya untuk menyaksikan, menikmati dan merasakan berbagai berkat-berkat Allah yang mungkin tanpa kita tahu telah dirancang Tuhan untuk diberikan kepada kita. Sebagai umat Allah, Bapak Ibu dan saya, kita pun diminta untuk dapat mempersembahkan persepuluhan kita untuk Tuhan, mempersembahkan apa yang menjadi hak Tuhan atas apa yang kita dapat. Tuhan minta 1/10 itu bawalah ke dalam rumah perbendaharaan, supaya selalu ada persediaan yang menopang kesaksian dan pelayanan bergereja kita, tapi juga untuk membantu mereka yang berada dalam kekurangan. Persepuluhan kita berikan karena kita memahami yang kita dapat itu adalah pemberian Tuhan. Yang kita dapat itu karena Tuhan menguatkan kita, memampukan kita menjadikan orang-orang yang luar biasa. Kemampuan kita mungkin tidak mudah diragukan orang lain, karena itu semua karya Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya, kita diingatkan melalui perenungan firman ini, kalau selama ini kita kurang, kita tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang paling baik yang selalu Tuhan Allah berikan, melengkapi, mencukupkan semua keberadaan hidup ini. Tuhan bilang untuk kita pagi ini, bawa persepuluhan itu, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Itu berarti ini jaminan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita tidak akan berkekurangan Bapak Ibu, tetapi justru kita akan berkelebihan dan berkelimpahan, karena kita tahu mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan yang Ia berikan dalam hidup, kerja dan pengabdian kita untuk Dia. Dan kita harus memberi itu Bapak Ibu dengan kerelaan hati, ketulusan dan kejujuran kita. Mungkin kita nggak akan bilang, orang pasti tidak tahu kita beri dengan jujur, tulus atau tidak. Itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Dan ketika kita sudah melakukan demikian Bapak Ibu, jangan pernah ragu, bejana perbendaharaan kita tetap dipenuhi dengan berkat itu dari Tuhan. Pasti kita selalu mengalami Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita kurang, tetapi tiba-tiba ada berkat. Itu cara Tuhan dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Sebagai keluarga milik Tuhan, Tuhan Allah dalam Yesus tidak akan membiarkan kita berkekurangan Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah membuat kita mengalami keadaan yang terpuruk, tetapi Dia akan tetap mencukupkan, melebihkan berkat-berkat itu kepada kita.
Dari setiap pemberian yang kita berikan, Tuhan tidak hanya meminta sebuah benda, tetapi Dia juga meminta hati dan hidup kita. Pemberian persepuluhan diidentikan dengan penyerahan totalitas diri dan hidup kepada Tuhan, sehingga pemberian itu dapat berubah waktu, tenaga, pikiran kita. Bagi kita orang-orang yang telah Tuhan pilih dan percayakan bekerja di bendang-Nya, tunaikanlah panggilan itu dengan setia dan taat. Karena bagi mereka yang selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, hidup dan kerjanya, bahkan semua yang ada pada kehidupannya, adalah berkat yang terbaik. Karena Tuhan bilang yang bekerja untuknya, jerih payahnya tidak sia-sia. Maka ini juga menjadi pengingat bagi kita, para pelayan Tuhan yang terpanggil bekerja untuk Tuhan. Jangan ragu, karena yang panggil kita yang mengendalikan hidup ini. Yang panggil dan utus kita yang punya berkat itu. Maka dalam kekurangan Dia melengkapi, dalam ketidakberdayaan Dia menyempurnakan. Karena janjinya selalu ya dan amin untuk hidup ini. Bagi saudara-saudara yang akan dilantik sebagai PHBG tapi juga pengurus pemuda hari ini bagian penguatan yang Tuhan beri di hari ini. Ketika kita mengerjakan bagian kita dengan utuh dan sempurna, bagian Tuhan pasti tuntas untuk kita. Persembahkanlah hidup selalu untuk Tuhan. Beri selalu yang terbaik bagi Dia dari apa yang selalu kita terima. Karena ketika kita mampu mempersembahkan yang terbaik, maka hati kita akan terpaut untuk Tuhan, dan itu pasti menyenangkan Dia. Tidak perlu kita mencari kesenangan yang ditawarkan dunia. Karena kalau hal-hal yang kita buat dan menyenangkan manusia, sudah barang tentu penyertaannya hanya berlaku mungkin sehari, dukungannya sehari, seminggu untuk kita. Tetapi kalau karakter kita menyenangkan Tuhan, penyertaannya selama-lamanya, dan berkat-berkatnya tidak akan pernah berhenti mengalir. Selalu Ia taruh dan berikan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bawalah persembahan itu dan serahkanlah untuk Tuhan. Maka hidup kita dicukupkan, dilengkapi Tuhan hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.